Satu namanya Yanuar tapi gue panggil Gocap. Ada satu lagi sih, gue juga. Ceban. Bukan. Yang satunya Gocap, yang satunya Ceban. Ada. Kenapa beda? Karena tidak punya uang. Ketempatan finansial. Hanya finansial saja yang beda. Pada dasarnya kita bertiga penakut sih. Ya, bener. Apalagi anjing yang berkaki dua kan banyak sekarang. Banyak lu gitu kan kayak lu. Nah, di depan kita baik, di belakang ngejelekin, kan anjing itu. Ngomongin siapa nih? Siapa ya? Sosok kita gede itu terkenalnya kan gundurwo mungkin ya. Atau enggak kolong wewe. Kalau mewe kan cewek bro, Ada yang yang- katanya gede, Iya, bener bener. kalau mewe. Diketep itu anak Nah, kecil. Ingat kecil. gua waktu kecil jangan main jangan main pas maghrib. Takut diculik kalau mewe, Iya, mewe gombel. Wewe gombel. Iya kan? Kalau sekarang culik mewe gombel, mau kan lo? Mau. Selamat datang di channel Moge Bahari bersama Moko dan Geo. Apa? Ini mau bikin apa nih kita nih? Mau bikin apa nih? Jadi juga kita bikin channel YouTube. Iya, biasanya H2C anjing. Apa tuh? Ayo cicing aja. Lu itu mah. Lu. Kaya. Patut saya Niat bolu, action apa kagak? Impian jadi kaya, tidak mau bekerja. Ingin jadi kaya, tidak mau berupaya. Jadi gini. Jadi kita mau gimana nih? Mau bikin konten apa ini kita nih? Horor deh kayaknya bagus deh. Soal apa nih? Horor apa nih? Ya cerita-cerita tentang setan. Misteri begitu ya? Yoi, cerita-cerita tentang setan. Emang laku? Udah sih biasanya juga emang gak laku. Dari segi cewek kagak laku. Iya, bener. Telat mulu. Lu itu. Curhat. Anjing curhat dia. Udah misteri aja. Oke. Misteri, Horor. horor, yang kayak gitu-gitulah. Pengalaman-pengalaman gua, pengalaman lo ketemu setan. Ya, ketemu penagih utang juga horor kan. Horor banget tuh. Horor itu tuh. lebih serem dari Dan ngeliat setan kan, aduh. Bener-bener. Judul segmennya apa nih? Itu di belakang ada. Udah bikin. Udah bikin dong. Oh, berarti udah prepare dong. Udah prepare. Kagak dadakan dong. Ya, tahuan. Kita basa-basinya. 3, 2, 1. Ngobambi, ngobrol perkara misteri. Lo kan pasti banyak pengalaman. Lo sering naik gunung, ya kan? Iya. Kemana aja tuh lo? Lo udah ngelilingin hampir semua ini ya gunung apa? Gue Iya. gak ngelilingin bro, yang ngelilingin tuh waktu naik haji aja tau. Kata umat kelat baik. Bangke. Maksud gua lo udah sering naik gunung nggak? Ke gunung di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gak sering-sering juga, Iyalah. kalau ada duit aja. Kalau bibir saya sering itu berarti duit. Nggak usah curhat, Bang. Oke guys, ini ada satu pengalaman gua. Waktu itu gua lagi naik Gunung Rinjani bro. Wis, di mana tuh? Itu Rinjani itu di gunung mana itu? Daerah mana? Daerah Lombok bro, NTB. Salah satu gunung tercantik di Indonesia dan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Oh, gede pas itu ya? Apanya nih? Gunungnya. Gunung mana? Gunung Rinjani. Oh iya, Anjir. gede lah, luas lah. Ngertaran, ngerus aja lu mah. Ya tahu sendiri juga. Oke, lanjut. Pancing. Oke, lanjut. Jadi waktu itu tuh gue udah lama bro ngerencanain naik Gunung Rinjani bareng teman kerja gua. Waktu itu gua masih kerja lah ya. Iya. Masih Masih kerja. kerja. Ya, nah masih Karena sering dipecat. sebentar. Oke, terus. Jadi waktu itu gua ngerencanain naik Gunung Rinjani nih bertiga nih.
ada teman kerja gua tuh namanya Yanwar tapi gua panggil Gocap. Ada satu lagi sih gua juga. Ceban. Bukan. Yang satunya Gocap, yang satunya Cebak. Cetiau anjing. Jadi teman gua bertiga berangkat ke Gunung Rinjani. Itu waktunya itu di akhir-akhir tahun 2016 deh. Gua berangkat bertiga naik Gunung Rinjani, gue happy bro. Pasti gua naik Gunung Rinjani nih, gunung tercantik Indonesia nih, gitu kan. Gua berangkat bertiga, Gocap sama si Faisal, sama gua bertiga. Rencananya sih kita udah lama, cuman baru ke realisasinya tuh akhir tahun 2016. Sekalian mau malam tahun baru di Trawangan dulu. Mantap itu rasanya. Mau joget sama bule. Asmara sekali berarti Terus ada. serius ya? Serius ini tuh cerita horor. Ya, emang horor tuh mesti dikemas dengan yang mengerikan. Iya dong. Tidak bro, tidak semua horor tuh mengerikan. Oh shit. Oke lanjut. Kadang horor tuh menegangkan. Oh iya. Bacot. Oke terus. Jadi oke lah, hari nih gue berangkat nih ya. Itu setelah Natal ya kalau nggak salah, gue lupa sih. Tepat waktunya apa tuh gue lupa, pokoknya setelah liburan Natal tahun baru tuh gue berangkat. Gue berangkat bertiga. Gue berangkatnya itu via darat bro. Bukan buaya darat tapi. Mentang-mentang darat semua dihubungin sama buaya. Siapa tahu kayak lagunya banyak aja. Siriku buaya darat buset. Anjir capek. Oke terus. Ini serius kan nih? Serius lah. Namanya aku mau bikin channel horor, konten horor. Canda Seringan bro, biar nggak terlalu tegang pemirsa ini. Telepon dulu dah. Nih. Boleh kan dulu? Bebas di sini mah. Boleh. Biar asik rokok. Udah, yuk lanjut. Jadi waktu itu gue berangkat dari stasiun Senen bro. Ya karena via darat ya. Gue dari Jakarta tuh naik kereta via stasiun Senen ke Pasar Turi Surabaya. Sampai Lombok itu perkiraan 2 harian deh kayaknya. Juga ya bro, capek sih naik darat. Pasti ya, darat tuh capek banget via darat. Pasti itu. Makanya kenapa via darat? Karena tidak punya uang. Keterbatasan finansial. Kita bukan manusia freedom. Kita freedom sih bro. Oh, tapi Hanya finansial saja yang tidak freedom. Jiwanya freedom. iya, Finansial yang saja. tidak freedom ya. Dompet kita tuh terjajah. Damn. Oke, lanjut. Oke. Akhirnya gua berangkat naik kereta dari stasiun Senen ke Surabaya. Habis dari situ gua langsung ngelanjut ke stasiun Gubeng sama ke stasiun Banyuwangi, stasiun Ketapang sih. Cuman waktu itu pas di stasiun Gubeng itu gua nggak kebagian tiket kereta. Kok bisa? Akhir tahun bro, banyak yang liburan. Kereta pada sold tiket kereta waktu itu yang ke arah Ketapang karena pada nyebrang ke Lombok, ke Bali, ke Lombok pada liburan. Akhirnya gua naik bis lah ke Ketapang Banyuwangi. Untungnya kita ada lah waktu itu pagi-pagi sih waktu itu. Gue berangkat pagi sampai Bali itu sore lah. Sampai Ketapang terus nyebrang pakai ferry sampai Bali. Dari pelabuhan Padangbai kalau nggak salah ya namanya. Dari pelabuhan Padangbai itu gua naik elap ke Denpasar. Nah Denpasar itu gua nggak langsung nyebrang ke Lombok lagi. Dari Bali itu gua nggak langsung ke Lombok lagi karena ferinya waktu itu adanya di jam 5 pagi keberangkatannya. Karena gue nyampe maghrib nih, akhirnya gue istirahat dulu. Kebetulan ketemu temen tuh di perjalanan orang Jogja yang mau ke Bali. Akhirnya diajakin mampir, dia udah mampir aja ke kosan gue, dia bilang. Kosan gue ke kosan teman-teman gue. Oke lah kita mampir di sekitaran Denpasar sih nggak jauh. Lo istirahat tuh di situ. Istirahat aja lah. Ketemu ketut berarti. Ketut, Made. Banyak. Mainin Japa, mainin Indonesia. Oke. Enggak. Pokoknya rata-rata sih orang Jawa sih yang di situ. Pendatang semua. Dijamu lah ya, kita dikasih makan, suruh istirahat dulu. Istirahat aja bang di kosan, besok kan berangkatnya. Nah, setelah dari situ besok paginya kita itu bertiga itu langsung nyebrang ke Lombok dulu. Nah, dari Lombok stasiun Lembar
Itu di hari Registrasi itu di hari keberapa itu? Di hari kedua bro, Hari kedua hari ya. kedua itu, hari kedua. Karena gue perjalanan dari Jakarta ke Lombok itu ngabisin 2 hari, 3 hari. Pokoknya hari kedua itu gua nyampe Lombok paginya jam 10-an itu nyampe Lombok, habis itu gua ngeteng sampai ke Sembalun. Iya. Ngeteng lah ya. Iya. Gua nggak sewa travel gitu. Gua tahu. Gua tahu kan alasannya. Ngeteng. Habis itu gua registrasi lah di base camp Sembalun tuh ya, di Taman Nasional tuh ada gerbang Sembalun. Registrasi semua pendaftaran lah, kalau kita mendaki ke gunung kan selalu namanya itu aksi surat izin masuk. Iya. Surat izin masuk lah ya. Nah sebetulnya kejadian bisnisnya sih bukan di hari pertama, justru di hari pulang bro. Berarti ini ceritanya masih lama. Gue singkat aja lah ya. Gue singkat aja. Iya. Singkat. Harus singkat. Jadi setelah gua naik kalau udah sampai puncak nih, kita turun lagi ke Sagara Anak karena pulangnya itu kita mau via Senaru. Kita kan naik via Sembalun. Iya. Nah kita bertiga itu turunnya via Senaru. Nah turunnya itu kita di hari Jumat, habis itu kemalaman juga. Nah ini awal muasal nih, awal mulai nih. Udah mulai aura-aura yang lo nggak enak perasaan itu. Aura-aura gitu lah ya. Nah waktu itu, ini gue singkatin ceritanya ya, pokoknya udah enak lah bayangin, udah foto-foto di puncak, udah foto-foto juga di Sagara Anak, mandi air panas juga, happy lah ya, happy lah gitu, udah capek nih, pengen cepet-cepet turun kan, karena mau ngejar tahun baru di Gili Trawangan, kesorean lah gitu. Kenapa tuh? Ya karena leha-leha sih di gunung ya tadi, nyantai-nyantai, karena kita menikmati momen kan. Iya betul. Cuman waktu itu, berhubung kita mau ngejar tahun baruan di Gili Trawangan, kita bertiga maksain turun. Iya. Nah, sampai Pelawangan Senaru itu kalau nggak salah asar deh. Asar, istirahat, kita lama di situ, makan juga sebelum maghrib, mau menjelang maghrib itu turun gua. Iya. Turun. Maghrib turun bro. Ya makanya, nah dari sini nih awal masalah. Pas gua mau turun, setelah makan itu, gua mau turun, ketemulah guide lokal situ kan lagi bawa tamu bule dia. Dia bilang, mau kemana mas? Mau turun bang. Wih mas, nggak usah turun malam, bahaya. Orang-orang sini juga nggak ada yang berani turun malam di hutan Senaru juga. Ih, tapi logistik kita udah nggak ada mas, gue bilang kan, udah nggak ada bang. Nah, akhirnya si Ken itu nawarin, udah pakai logistiknya kita aja, kita masih banyak kok gitu. Tapi teman gue yang berdua, bang turun aja turun. Maksa lah ya turunnya. Maksa, pokoknya hari itu pengen turun aja dia. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Cuma kangen pengen makan nasi Padang. Emang bener sih, biasanya orang yang udah naik gunung itu pengen cepet-cepet makannya, tapi pengen makan nikmat. Iya, ya, gua termasuk salah satu orang yang kalau di gunung makannya kurang nafsu lah gitu. Benarnya waktu itu yang pengen turun gua. Pokoknya guide lokal di situ, guide lokal itu udah ngewanti-wanti sama kita bertiga itu. Bang, jangan turun malam, bahaya. Orang kampung sini aja nggak ada yang berani turun malam. Maka kita punya alasan lagi kan yang tadi kan, kita mau udah logistik kita udah habis, air pun tinggal setengah botol. Iya. Ya gua apa, menurut gua kan bentar lagi nih, kan? Bentar lagi lah, udah dari pos 3 tuh pokoknya udah masuk hutan Senaru tuh bentar lagi lah. Berapa lama itu? Kira-kira dari mana tadi tuh? Dari pos 3 ya? Pos 3 itu. Pokoknya udah mau masuk ke hutan Senaru aja tuh. Itu gua itu maghrib sampai bawah jam 11, jam 11:30, 12 malam. Oh, main 5 jam, 4-5 jam lah. Nah, dari situ udah mulai kejanggalan tuh. Gua rasain udah muncul. Nah, sebelum kita masuk ke segmen yang janggal-janggal ini, gua ketemu pendaki lagi. Kata dia, bang mau kemana? Bisa apa lagi lah sama dia, mau turun bang nggak usah turun, bahaya malam-malam tak Senaru. Udah, ini pagi aja, besok turunnya di sini sama gua. Kalau males kita tenda gua masih buka, nggak apa-apa lah, turun aja. Kita bertiga tuh masih. Sorry, gua potong ya. Emang lu nggak tahu hutan Senaru itu angker atau enggak, rawan gitu, atau Gua nggak pernah ini bro, gua nggak pernah nyari tahu hal-hal mistik. Kalau mau naik gunung tuh gua nggak pernah nyari tahu hal-hal mistik apa sih yang itu gitu, yang ada di gunung itu tuh apa sih. Iya. Gua nggak mau cari tahu karena apa, nantinya gua kebayang-bayang diri. Iya, betul. Makanya gua nggak mau cari tahu hal-hal yang kayak begitu.
terus udahlah gitu loh kan. Kejanggalan apa tuh yang lo rasain tuh? Nah masuk malam nih udah mulai gelap hari kan, udah mulai gelap, gua turun bertiga. Nih temen gua juga ngerasa, yang berdua nih gua juga ngerasa. Awalnya gua nyium bau kembang dulu bro. Kembang apa? Ya pokoknya wangi lah gitu. Kembang nggak tahu ya, bukan kembang melati sih, Bunga, wangi-wangi. ya wangi bunga gitu lah, bunga kembang itu, kembang malam itu. Udah lah itu udah nggak kelihatan bro, lagi pun nggak kelihatan karena ini ya apa sih, kalau orang sekarang tuh bilangnya rumpet lah, udah nggak tembus lah gitu, nggak tembus karena ketutupan pohon-pohon gede kan. Bau kembang bunga gitu ya, bukan bunga bangkai. Bukan, itu harum, punya diganti harum. Agak berani serius. Oke, terus. Nah dari situ tuh gue udah mulai aneh tuh, pandangan gue ke depan nih kan, untuk melihat sosok banyak yang di sebelah pohon gede gitu kan. Cuman gue nggak yakin, menurut gue itu bayangan biasa lah, kan bayangan. Jelas ada matanya merah bro. Oh gitu. Bisa jadi sih, cuma nggak tahu lah. Pokoknya gue juga antara Gede. lumayan gede sih, lebih gede dari kita lah, raksasa lah gue bilang ya, hitam lah. Gue sih nggak yakin juga gitu, sebetulnya nggak yakin. Yang gue lihat ini karena emang itu halusinasi gue, karena gue kecapean. Bisa jadi Apa karena emang mistis gitu ya? Emang apa karena emang setan? Gue sih nggak tahu. Nggak ada kepikiran, awalnya nggak ada kepikiran. Cuman makin deket kok makin jelas. Makin jelas. temen lu itu ngeliat gitu? Enggak, si kampret berdua nggak ngeliat, gua doang ngeliat, aku bangsa. Dari situ langsung gua berhenti celap. Lari aja yuk. Terus? Curiga dong temen gua berdua, karena kalau gua turun dari gunung tuh, gua nggak mungkin lari. Maksudnya nggak pernah ngajak lari mereka berdua, karena gua kalau turun gunung tuh lambat kalau gua. Mereka tuh karena mungkin mereka berdua tuh udah curiga. Kenapa nih? Si Geo nih, kok ngajakin lari tumben-tumbenan? Iya. Tapi anak dua ini ngeiyain, nggak nanya, kenapa bang? Kenapa Gi? Kenapa ya? Enggak, iya aja langsung setuju. Lari itu ya, bertiga tuh. Nah, larilah kita tuh bertiga tuh. Udah lari Cam, udah lari nih, iya larilah bertiga tuh lari. Naik deket jelas. Nah pas nambah deket itu matanya udah merah lah berdua ya. Jelas itu ya. Jelas matanya merah dua. Bentuknya? Enggak. Bayangan bro, bayangan hitam gede gitu bentuknya. Pokoknya gua sih nggak ngelihat mukanya tuh seperti apa, karena hitam. Tapi gua jelas ada matanya dua, merah nyala. Kayak apa ya? Kayak lampu laser kalau anak-anak itu. Nah setelah gua ngelewatin pohon yang ada bayangan hitam gede itu, udah kelewatan sama gua. Ternyata nyebrang bu. Tadinya kan pohon di kiri nih, nyebranglah dia ke kanan. Kan diikuti dari belakang tuh. Dari belakang. Ikut lari. Nah pas nyebrang itu, gua tuh sempet nanya sama temen gua, apaan tuh Cak? Diem aja sih yang berdua ini. Apaan tuh Cak? Gak ngedenger, diem aja. Terus aja lari. Terus aja mereka tuh lari tuh. Gak lari cepet sih, lari santai lah, jalan. Sebetulnya bukan lari sih, kayak jalan cepat gitu, jalan cepet lah. Semi lari lah ya. Bukan semi my friend, bukan, itu beda lagi. Itu udah serem sih sebetulnya, itu serem. Untuk yang jomblo kan serem yang sadis itu. Jadi lo lari nih setelah tadinya oke lah kita anggap di kiri nih setan ini pindah nih, pas lo ngelewatin pindah ke kanan. Lo udah ngelewatin dia ikut lari juga. Ya dia ngikutin, gue sempet nengok ke belakang dia ngikutin. Makanya gua pepet anak dua nih. Pas gua pepet, gua ke kanan, ikutan ke kanan si kampret berdua nih, teman gua nih. Jadi kayak nggak rela kalau gua ngeduluin. Jadi gua ke kanan, ikutan ke kanan. Gua ke kiri, ikutan ke kiri. Paksa. Udah kayak lomba lari ya makan. Udah kayak MotoGP dong, kalau mau dipepet nih. Tutup jalan ke kiri, tutup lagi ke kiri. Paksa nih anak nih kan. Nah, sebelumnya kita berhenti dulu tuh. Gua dulu berhenti dulu Cap. Kalau lagi capek. Tapi gua nggak bahas kalau gua lihat. Nggak bahas. Mereka pun nggak ngebahas. Mereka pun nggak nanya kenapa. Pokoknya nurut aja apa yang gua bilang, nurut gitu. Lanjut, berhenti, nurut aja. Nggak banyak nanya tuh.
biasanya kan mereka berdua tuh banyak nanya. Ini tumben-tumbenan nih, mantut-mantut aja. Apa mungkin dia sebenarnya udah ngerasain atau Ya cuma gua nggak tahu ya, nggak tahu. lo nggak nanya itu ya? Nggak nanya. Cuman sepengetahuan pas gua sampai bawah sih dia nggak ngeliat apa-apa. Gitu. Iya, iya. Nah setelah itu gua dikejar-kejar lah ya. Gua sempat berhenti dulu, gua nengok belakang lagi, ternyata masih ada sama besar dan mata merah itu, sama besar mata merah itu masih ada. Gua lihat lagi, masih ada lagi. Pokoknya perasaan kok nggak nyampe ke pos 2 tuh. Iya. Tapi udah gue masih lari tuh, lari lagi. Sempat salah jalan, ada pohon tumbang. Salah jalan bagi. Gua kata si gua salah jalan. Gua di belakang kan, gua di belakang tuh bertiga tuh. Akhirnya lari ke kantor, nyari jalan-jalan lah, nyari jalan. Berarti lo tersesat dong itu? Enggak sih, nggak tersesat. Lo udah ikut sesuai jalur? Udah sesuai jalur. Cuma karena ada tumbang, karena ada pohon tumbang, gua nyari jalur lain. Gitu loh. Males gua loncat-loncatnya, nyari melipir lah gitu, nyari jalan. Nah setelah itu masih ngikutin tuh, berhenti ngikutin tuh pas gua sampai pos 2. Udah nyampe tuh? Udah sampai pos 2 gua. Jam berapa itu? Pos 2 apa bayangan pos 2 ke 1 gitu loh, pokoknya pos 2 antara pos bayangan lah. Nah pas gua nyampe itu gua ngeliat botol di shelter, ada shelter ya kan, ada kayak bangunan kayak pos ronda gitu lah shelter ya. Itu ada botol aqua dingin kayak baru keluar dari kulkas atau kalau gitu. Kita juga udah kehabisan air ya kan, karena waktu itu air setengah botol lagi gitu, udah kehabisan. Akhirnya gua minum lah, kan gua minum. Itu nggak ada orang itu? Nggak ada orang sama sekali tuh, nggak ada orang sama sekali. Nah dari situ gua minum, nah bocah bilang jangan dihabisin Banggi, takut ada yang turun lagi di belakang, kasihan. Akhirnya gua sisain setengah, ya kan. Nah dari mulai habis air minum itu udah nggak diikutin lagi, udah hilang. Jangan itu Bang aja tuh ngejar minum itu aus juga itu. Kayaknya sih rebutan. Makanya kan ikut lari kan. Bisa jadi apa mungkin nggak ngejar lagi karena kita sisain kan. Iya benar. Itu teman gua bilang jadi habisin lagi ya. Betul. Cuma kalau dihabisin ngikutin aja Pak. Gitu. Mana air gitu kan. Nah, lanjutin ya. Dari situ udah tuh aman tuh. Gue udah nggak ngebahas kalau gue ngelihat sosok hitam, nggak ngebahas sama teman-teman gue pun nggak ngebahas hal atau bukan nggak ngebahas ya, nggak nanya-nanya ke gue kenapa Bang, kenapa gitu, kenapa Ki, kenapa ya gitu, nggak kalau ngebahas apa mereka berdua itu. Nah sesampainya sebelum pos 1, pintu gerbang Senaru itu, pintu rimba tuh, pintu gerbang Senaru itu sebelum nyampe itu kita udah digomongin anjing bro. Anjing hutan. Ya anjing biasa aja deh ngomong anjingnya santai. Nah jadi pas sebelum sampai pos Senaru itu, pos gerbang pendakian Senaru itu, kita udah ngomongin anjing. Kebetulan kita bertiga itu takut sama anjing. Iyalah, jangan kan lo, gue juga takut anjir. Kagak kan, maksudnya ya lu sering main ke gunung masih takut sama anjing gitu. Apalagi pada dasarnya kita bertiga penakut sih. Ya, bener. Apalagi anjing yang berkaki 2 kan banyak sekarang. Banyak lu gitu kan, kayak lu gitu. Nah di depan kita baik, di belakang ngejelekin, kan anjing itu. Ngomongin siapa nih? Siapa ya? Lanjut. Jadi pas kita digomongin anjing tuh kita nyari kayu ya, nyari kayu batang. Temen gua apa sih? Motong kayu yang kecil gitu kan. Cepet betul. Pasang loncat, ambil loncat, takutnya ngejar gue bilang. Biar tinggal kita pukul kan, niatnya kan gitu ya. Lo tau nggak lo? Pas kita udah mulai dekat, yang anjing itu tadinya ngegonggong aja kan, kayak ibu marah-marah. Pas kita datang ini jarak 5 meter lah, itu anjing langsung nunduk bro. Langsung itu kayak orang ketakutan, kayak kena kayak ketakutan gitu anjingnya, kayak ketakutan. Baru kita lewat pun si anjing itu yang tadinya nyegat kita tuh, itu minggir ke sana, minggir gitu ya, nggak nutupin jalan. Tadinya tuh jalan bro, minggir ke sana, nunduk aja, anjingnya nunduk aja. Itu gue bingung, anjingnya nunduk. Mungkin lu raja anjing kan? Bisa jadi. Makanya gue bilang King of Dog. Apa sih? Terus anjingnya pada nunduk. Nggak tahu bang gitu ya. Nggak tahu bang gitu.
udahlah kita lewat aja, kita nggak usah perkara itu. Gue belum cerita tuh kalau gue nemuin. Nah, sampai lah di base camp tuh ceritanya nih. Pos 1 nih. Bukan pos 1, udah sampai base camp, udah sampai perkampungan, udah sampai rumah warga. Nah, di base camp lah ya kan, haus lah, kita langsung ambil minum di warung tuh kan, langsung ambil minum segelas tuh. Gue nanya lah yang udah pada datang tuh, udah pada rapi, udah pada mandi. Bang, tadi yang terakhir siapa bang? Sebelum gua. Yang terakhir tadi nyampe sini jam 7:30-an bang. Lu ini yang terakhir jam 11:30-an ini. Gua yang terakhir tadi ya. Nah, gua tanya, bang, tadi yang terakhir siapa yang? Gua bang. Lo nyediain air nggak tadi di pos 2? Gua bilang. Kata yang tadi gua cerita itu kan. Ah, gua bang, orang gua juga kekurangan air. Untuk siapa? Waktu lo lewat ada nggak air? Nggak ada. Jadi ya tuh nggak ada. Apa yang naik ya? Orang gua turun nggak ada yang naik lagi bang. Iya sih, pas gua turun juga udah nggak ada yang naik. Terus apa jawabannya? Gue nggak tahu bang. Ya itu mah rezeki bang, rezeki lu bang. Mungkin gua nggak lihat kali tadi. Akhirnya gua fokus minum, baru gua cerita sama temen gua. Kalau minum kan beristirahat minum. Gua cerita ke Isal dulu, Isal. Ikutnya. Itu juga udah ngerasa, tapi gua nggak lihat kata si Isal. Masalahnya gerak itu curiga. Kalau gua bang cuma lihat bau bunga doang, kata dia tuh, kata si Isal tuh. Gua juga iya, gua mesti bau bunga, tapi nggak ada apa-apa. Gua nggak apa-apa, kata dia tuh. Mereka berdua. Ada warga situ. Iya bang, bukan senaruh bang. Penunggunya tuh sosok hitam besar, matanya merah. Tahu kan gue lagi. Jadi itu lah. Oh, kata gue bilang, pantesan pas waktu gue nyusul lu ngalangin jalan gue. Iyalah, orang gue juga takut. Emang lo pikir lo doang yang takut? Gue selama perjalanan nggak seperti gue selama perjalanan baca-bacaan bang. Jadi gue doang, makanya gue susul kan. Bangsat nih dihalangin mulu nih jalan gue gitu ya. Ternyata mereka berdua juga nyium bau-bau bunga itu. Udah merasakan. Cuman nggak lihat. Makanya nggak lihat. Pas gue cap, pas gue bilang berhenti dulu cap, apaan itu cap? Kenapa lu nggak nyautin gue? Gue sih denger sebetulnya, cuma karena gue takut gak mau nyautin. Gue bilang lah, kurang ajar lu. Nyari aman aja. Nyari aman. Ya sebetulnya ya cuma cukup sampai di situ aja sih. Nah, habis pulang dari Rinjani, gue searching kan penunggu dulu, dan di hutan Senaru ternyata bener. Banyak orang yang melihat tuh bahwa sosok hitam besar, matanya merah di hutan Senaru penunggunya. Orang waktu itu kan, karena gue cerita ke warga situ kan, kata warga itu, untung bang, biasanya yang ditemuin atau dilihatin itu disasarin, disasarin. Alhamdulillah sih gue nggak. Karena lo sisain minum tadi tuh. Nah bisa jadi. Lo kalau berbagi gua kan. Kalau nggak disisain mah lo udah disasarin itu. Bisa jadi. Berbagi bro. Iya kan? Intinya gua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Udah lanjut terus sampai situ kan cerita panjang lebar lah gua itu kan. Bisa gua bilang gua sering cerita. Tapi sih gue belum yakin bahwa yang gue lihat itu nyata. Takutnya kan gue halusinasi. Gue berhalusinasi karena gue capek gitu kan. Ya karena orang capek kan sering berhalusinasi kan. Halusinasi gue lah, gue nggak pikir gitu. Pokoknya gue nggak pikir. Setelah itulah setelah balik ke rumah kan pokoknya udah ngelewatin tahun baru, liburan di Trawangan, gue balik ke rumah. Gua searching lagi, penasarannya apa yang gue lihat nih beneran apa nyata atau cuma halusinasi gue doang. Tapi yang gue baca-baca dari internet itu rata-rata yang ketemu hal-hal horor di Gunung Rinjani via Senaru itu, sosoknya sama yang gue lihat. Ya kalau wujudnya hitam, besar, tinggi, matanya merah. Kalau misalnya ini gue tuh sama gue juga ini sih. Udahin aja kan? Nanti udah merinding. Udah merinding nggak? Nanti dulu kita tutup closing dulu. Oke. Intinya kalau kamu bertamu ke tempat baru ya harus sopan lah, ya ikuti aturan yang ada. Jangan ngeyel lah, jangan nantangin atau jangan gegabah, jangan sumbar di gunung, apalagi di alam lah yang memang tempatnya gitu. Oke,
kita tutup aja segmen kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu segmen berikutnya. Oke, pastinya ya. Kita masih lanjut ini. Masih dong. Sayang banget ya bisa bohong. Tapi cuma ini doang ya. Kita kan butuh AdSense. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di segmen Ngopami Ngobrol.